Pernah mengalami cedera seperti kecelakaan kendaraan bermotor. Bahkan ketika korbannya itu tidak sadarkan diri. Kemudian pernah juga seseorang yang mengalami gejala akut seperti misalnya nyeri perut, sakit dada, atau sesak napas tiba-tiba. Atau mungkin rekan punya keluarga yang didiagnosa dengan tumor atau kanker. Untuk mengetahui bagaimana keberadaan tumornya, berapa ukuran tumor, lokasinya di mana saja, dan metastase kemana saja. Kemudian untuk mendeteksi, mendiagnosis penanganan akibat pecahnya pembuluh darah, misalnya pada kasus stroke, emboli paru, atau aneurisma aorta. Maka alat yang dibutuhkan segera itu adalah CT scan. Harapannya dengan CT scan itu adalah mampu mendeteksi adanya pendarahan atau tidak adanya pendarahan. Jadi dengan alat CT scan diharapkan diagnosa yang didapat itu cepat segera mungkin, sehingga keuntungannya ada dua. Pertama, penanganannya akan secepat mungkin sehingga prognosisnya jauh lebih baik. Karena apa? Misalnya saja stroke. Stroke dengan pendarahan maupun stroke tanpa pendarahan tentu penanganannya berbeda. Obatnya pun berbeda. Sehingga ketika kita mendapatkan seseorang misalnya karena cedera kepala atau karena stroke, seorang dokter akan mengalami kesulitan di dalam memberikan pengobatan ketika belum diketahui apakah stroke-nya ini disertai dengan gejala-gejala adanya pendarahan otak atau tidak. Seorang dokter bedah saraf juga mengalami kesulitan untuk memastikan mau membuka kepalanya untuk melakukan trepanasi atau tidak itu tanpa bantuan alat daripada CT scan. CT scan merupakan prosedur pemeriksaan yang menggunakan komputer dan mesin X-ray. Mesin ini akan bergerak memutari tubuh untuk menghasilkan serangkaian gambar dari struktur dan jaringan tubuh. Gambar yang dihasilkan dari CT scan itu jauh lebih baik, lebih detail dibandingkan dengan ronsen biasa. Kondisi jaringan lunak, pembuluh darah, tulang dari berbagai bagian tubuh itu dapat diamati melalui daripada hasil CT scan. CT scan biasanya untuk melihat kondisi kepala, bahu, tulang belakang, jantung, perut, lutut, dan dada. Prosedur pemindahan ini sangat banyak sekali kegunaan, namun biasanya dipakai untuk memeriksa secara cepat pada pasien yang dicurigai mengalami cedera di dalam tubuh akibat kecelakaan. Tapi juga bisa memberikan visualisasi dari hampir seluruh bagian tubuh dan digunakan untuk mendiagnosis daripada penyakit atau cedera. Tindakan CT scan itu biasanya merupakan pilihan untuk menentukan seseorang penderita kanker hati, paru maupun daripada kanker pankreas. Seorang dokter itu merekomendasikan pemilihan CT scan dibandingkan dengan pemeriksaan penunjang lainnya bila untuk mendiagnosa gangguan pada tulang dan otot seperti tumor, patah tulang, menentukan lokasi tumor, infeksi maupun adanya gumpalan darah. Merupakan prosedur sebelum dilakukan tindakan bedah, biopsi, atau terapi daripada radiasi. Memantau perkembangan penyakit tertentu, misalnya seseorang yang mengalami kanker, dilakukan pengobatan kemoterapi. Untuk memantau keberhasilan pengobatannya, biasanya seorang dokter juga menggunakan alat CT scan. Mendeteksi cedera atau pendarahan di bagian tubuh. Misalnya mendeteksi adanya pendarahan di bagian kepala baik karena kecelakaan maupun karena stroke. Tentunya keberadaan adanya pendarahan ini akan menentukan prognosis daripada pasien karena kecepatan pengobatan atau penanganannya biasanya ditentukan dari
hasil apakah terjadi pendarahan atau tidak pada bagian kepala. Yang perlu dipersiapkan pada saat kita melakukan CT scan, biasanya seorang pasien diminta untuk berpuasa, artinya tidak makan maupun minum untuk beberapa jam sebelum dilakukan prosedur. Bagi teman-teman atau pasien yang mengalami fobia terhadap ruangan tertutup, biasanya rumah sakit atau dokternya memberikan obat penenang. Pada beberapa kasus ya, di mana CT scan harus menggunakan cairan pewarna, ada memang CT scan tanpa kontras, ada CT scan dengan kontras dengan tujuan tertentu ya. Biasanya cairan ini berfungsi untuk memblok X-ray agar pembuluh darah, usus maupun struktur lainnya lebih jelas terlihat dengan menggunakan cairan pewarna. Nah, cairan kontras ini diberikan ke pasien melalui 3 cara. Ada yang melalui mulut. Apabila bagian tubuh yang diperiksa adalah lambung, kerongkongan. Sedangkan yang lewat suntikan itu jika yang mau dilihat itu adalah pembuluh darah kantong empedu maupun kandung kemih hati. Ya, itu melalui pembuluh darah vena. Ada juga yang melalui dubur atau enema. Ini digunakan untuk memeriksa bagian usus. Biasanya dokter memasukkan cairan kontras ke dalam dubur atau rektum pasien. Pasien yang memiliki alergi terhadap cairan kontras itu perlu memberitahu dokter sebelum melakukan pemeriksaan. Selain itu, riwayat penggunaan obat-obatan juga perlu diinformasikan kepada dokter karena beberapa jenis obat itu dapat memicu reaksi alergi pada penggunaan cairan ini. Bagi pasien anak-anak, dokter biasanya merekomendasikan penggunaan obat bius untuk menjaga agar anak tetap diam dan tidak bergerak selama pemeriksaan. Selama CT scan dilakukan, itu umumnya dapat beraktivitas seperti biasa. Jadi setelah CT scan itu dapat beraktivitas seperti biasa. Pada beberapa kasus itu diminta untuk menunggu beberapa saat sebelum meninggalkan rumah sakit. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi pasien itu baik-baik saja setelah dilakukan pemeriksaan. Khususnya pasien yang menjalani CT scan dengan cairan kontras, dokter akan meminta Anda untuk lebih banyak minum air putih. Langkah ini dibantu untuk agar membantu ginjal dalam mengeluarkan cairan kontras itu dari tubuh. Bagi pasien yang sedang menyusui atau telah mendapatkan suntikan cairan kontras, proses menyusui baru dapat kembali dilakukan setelah 24 jam pasca prosedur. Pasalnya, cairan ini bisa saja sih mengandung ASI pasien bisa saja mengandung cairan kontras, sehingga memang proses menyusui harus dilakukan 24 jam setelah tindakan pemberian cairan kontras. Rumah Sakit Bayangkara Palu itu memiliki peralatan CT scan keluaran terbaru yang menurut saya cukup canggih. Rumah Sakit Bayangkara Palu terletak di Jalan Dr. Suharto Lorong 3.